وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق
يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Terima kasih tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, rahmah dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutil rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian wafat meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bertutur kata yang baik. Maka Allah akan memperbaiki segala amal-amal kamu, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kebaikan kepadanya. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, berarti ia telah sukses, ya, dengan kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, dan hendaklah kalian bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Hendaklah kalian bergaul dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Berbuat baiklah kamu, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kamu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema, bahasa Arabnya begini: Fadailu hifzi shalawatil maktubatil khamsah warrawatib wa qiyamil lail arba'ina rakaat. Terjemahnya, keutamaan atau fadilah
menjaga atau memelihara solat yang 5 waktu, dan juga menjaga solat sunnah rawatib, dan juga menjaga solat malam ya sebanyak 40 rakaat. Ulangi lagi, jadi temanya adalah keutamaan atau fadilah menjaga atau memelihara ya solat 5 waktunya sehari semalam, kemudian juga menjaga solat sunnah rawatib, dan juga menjaga solat malamnya sebanyak 40 rakaat. Sebelum kita bahas tema ini, terlebih dahulu kita fahami ya, yaitu judulnya. Jadi judulnya apa tadi? Keutamaan atau fadilah menjaga solat 5 waktu. Coba solat 5 waktu ada berapa rakaat? Solatnya ada 5 ya, yaitu dari solat subuh sampai solat isya setiap hari. Berapa rakaat itu seluruhnya? 17. Dihitung ya, dijumlahin nanti. Ada 17. Kemudian juga diperintahkan menjaga atau memelihara solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib itu solat sunnah yang ada kaitannya dengan solat yang 5 waktu tadi. Sekarang kita awali dari subuh. Yang ada solat sunnah subuh itu qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah atau sebelum. Berapa rakaat? 2. Jumlahin ya nanti 2. Kemudian yaitu zuhur, sebelum zuhur. Berapa sebelum zuhur? 4. Sudah berapa tuh? 2 sama 4 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? 6 sama 2 berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib menjadi 10. Ditambah dengan 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12 ya. Jadi 17 tadi salat fardunya ditambah dengan 12. Berapa jumlahnya? 29 ya, 29. Ditambah dengan salat qiyamul lailnya, salat malamnya, baik itu witir maupun salat tahajud ya. Disunahkan berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kata Aisyah, Rasulullah itu 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Jadi 8 rakaat adalah salat malamnya, 3 rakaat yaitu salat witirnya. Jadi berapa jumlahnya tadi? 11. Berapa jumlahnya jadinya? 29 ditambah dengan 11. Berapa jumlahnya? 40. Ya. Benar kan? Jadi temanya adalah keutamaan atau fadilah menjaga atau memelihara solat fardu ya, ditambah dengan solat sunnah rawatib dengan solat malam ya, dengan solat malam. Berapa jadi jumlahnya? 40 rakaat. Nah, apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Nah, inilah tema yang insya Allah pagi hari ini kita akan bahas ya. Hari ini, pagi ini kita akan bahas. Sebagai muqaddimah, itu kan tadi baru tema. Nah, sekarang muqaddimahnya, pembukaannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatim mukramun. Kata Allah dalam surah Al-Ma'arij ini, adapun orang-orang yang menjaga solat-solatnya sesuai dengan tema kita. Orang-orang yang menjaga solat-solatnya, maka mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kehormatan. Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya, maka kata Allah mereka nanti akan berada di dalam surga-surga yang penuh dengan mukramun, yang penuh dengan kehormatan. Jadi kehormatan tertinggi
seseorang adalah ketika ia nanti wafat, ketika ia meninggal, ia ditempatkan di dalam surga. Itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Ya, sementara kehinaan yang serendah-rendahnya itu adalah ketika orang mati ternyata dia ditempatkannya di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, jadi ketika kita insyaallah amin ya ditempatkan di dalam jannah, di dalam surga, ini adalah merupakan puncak dari segala kehormatan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, yang rakaatnya dijumlah sebanyak 17 rakaat. Diceritakan dari Tolhah, sahabat Tolhah bin Ubaidillah, kata beliau ada orang Arab datang kepada Rasulullah. Nah, ini istilah orang Arab dalam bahasa Arab, dalam istilah Al-Quran atau hadis biasanya diterjemahkan Arab Badui. Kalau kita disebut dengan Badui, siapa kalau di kita di Indonesia ini? Sebagian etnis ya di Banten Selatan itu ada orang Baduy yang kalau Bapak lihat itu kadangkala berjalan ya pakai bajunya kadangkala hitam-hitam, tapi celananya tidak celana panjang ya. Biasanya kepalanya itu ditutup. Biasanya dia membawa, ada kadangkala membawa golok, pisau untuk dijual atau membawa madu. Nah, itu orang Baduy. Karena memang bagi dia adalah tidak boleh naik kendaraan. Dia harus berjalan kaki walaupun berpuluh-puluh kilo. Jadi dia jalan dari mana tuh? Dari Boleger sana ya, yaitu Banten Selatan, itu sampai ke Jakarta, ke Bekasi ya, bawa barang dagangan untuk dijual. Ya. Itu orang Baduy, disebutnya Baduy. Nah, istilah Arab Baduy artinya bukan Arab kota. Ya, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tetapi mereka tinggal di pinggir-pinggiran kota. Sampai sekarang itu masih ada ternyata. Ya, dia memang tidak mau tinggal di kota, tidak mau rame-rame. Ya, mereka biasanya menggembala kambing atau unta, dan di sanalah dia mengandangkan unta dan kambingnya, dan di sanalah dia tidur, ya, di bebatuan dan lain sebagainya. Sampai sekarang orang Arab itu ada. Nah, itulah Arab Baduy. Apalagi tentu 1500 tahun yang lalu di zaman Nabi, ya tentu orang Baduy itu jauh lebih banyak lagi. Ya, zaman sekarang yang sudah canggih saja Arab, ya ternyata orang Baduy itu masih ada di Arab. Nah, ini ceritanya. Dari Tolhah bin Ubaidillah, kata beliau ada seorang Arab Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang acak-acakan, dengan rambut yang tidak tersisir rapi. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas sholawat." Dia bilang, "Wahai Rasul, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang sholat." Jadi orang ini bertanya kepada Nabi, yaitu tentang sholat yang diwajibkan itu sholat apa saja. Maka Nabi SAW menjawab, as-sholawatul khams illa an tatawu syai'an. Kata beliau, yaitu sholat 5 waktu kecuali kalau kamu mau menambah sholat itu. Jadi yang diwajibkan sholat itu berapa kali katanya? 5 kali, kecuali kalau mau menambah sholat itu. Contoh, tadi kita menyebut istilah sholat sunnah rawatib, atau mungkin sholat malam, atau di pagi hari ketika matahari sudah mulai naik, itu sholat apa namanya? Sholat duha. Ya, kecuali kalau ya mau menambah dengan sholat sunnah. Kemudian Arab Baduy ini bertanya lagi, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku yaitu kewajiban puasa bagiku itu puasa apa? Maka Nabi menjawab, syahrul Ramadan illa an tatawu syai'an, yaitu puasa di bulan Ramadan kecuali kalau kamu mau menambah puasa itu. Jadi puasa Ramadan
ya, yaitu bulan Ramadan diwajibkan berpuasa kecuali mau menambah dengan puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah umpamanya? Sebutkan coba. Kemarin yang belum lama kita baru selesaikan. Karena Syawal ini sudah habis ya. Sudah ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Malah udah 30 kalau hari ini. Kalau bulan Syawalnya hanya 29, berarti hari ini sudah tanggal 1, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Berarti puasa Syawalnya sudah selesai. Berapa hari puasa Syawal disunahkan? Yaitu 6 hari. Kemudian bagi yang mau juga menambah puasa Syawalnya dengan puasa Senin Kamis, ya, setiap hari Senin dan Kamis, ya, puasa sunnah. Atau ada lagi yang mau menambah yaitu puasa pertengahan setiap bulan, ya, Komariah, ya, itu di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, dia menambah yaitu Ayyamul Bid, ya, yaitu puasa pertengahan bulan. Ya, atau juga mungkin yaitu puasa yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Daud. Ya, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Yaitu puasa dengan cara berselang-seling. Umpamanya besok Bapak mau niat puasa Daud hari Senin, berarti di hari Selasanya tidak berpuasa. Puasa lagi nanti di hari apa? Rabu. Ya, nanti di hari Kamisnya tidak berpuasa, puasa lagi nanti di hari Jumat dan selanjutnya. Bapak mau niat berapa hari? Oh, saya mau sebulan. Ya, puasa Daudnya selama 1 bulan. Oh, saya mau niat puasa Daudnya 2 bulan dan lain sebagainya. Itu adalah puasa sunnah yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian Arab Badu ini bertanya lagi, akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakah. Ya Rasul, beritahukan kepadaku yaitu tentang zakat yang diwajibkan kepadaku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghabarkan kepada orang itu, dan pertanyaannya banyak. Orang Arab Badu ini bertanya lagi, terus dia tanyakan yang lain. Setelah itu, ya, setelah dia banyak bertanya, Arab Badu ini, walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wala anqasu mimma faradallahu alayya syai'an. Dia bilang, ya Rasul, ya, demi zat yang memuliakanmu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menambah sedikit pun dan saya tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Artinya orang ini hanya mau melakukan yang apa? Yang wajib-wajib saja tanpa mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi lebih hebat Bapak daripada Arab Badu ini, ya. Karena kalau Bapak bukan hanya yang wajib saja, tapi melakukan yang sunnah-sunnah pun dilakukan, insya Allah juga sudah menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqah. Maka akan beruntung, akan berbahagia kalau orang itu jujur, audakhalal jannah in sadaqah, atau dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia jujur. Maksudnya jujur itu apa? Maksudnya kalau memang dia, ya, melakukan apa yang sesuai apa yang dia katakan. Dan kan tadi di ujung dia mengatakan apa? Setelah dijelaskan oleh Rasulullah semua yang wajib-wajib, ya, kata orang itu, saya akan melakukan apa yang diperintahkan Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Kalau dia sesuai tutur katanya, omongannya dengan perilaku dan perbuatannya, bertekad untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, sekalipun dia tidak mau menambah-nambah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Janji Rasulullah akan masuk mana tanya? Akan masuk ke surga, atau orang itu akan beruntung. Qad aflaha, sama dengan awal dari surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan selanjutnya. Maka di ayat yang ke-9-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya. Maka kata Allah, mereka itu adalah pewaris surga
Ya, mereka adalah pewaris surga Firdaus. Ya, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum khalidun. Mereka itu adalah para pewaris, ya, yaitu mewarisi surga Firdaus. Di antaranya adalah ayat itu menyebutkan orang-orang yang menjaga, orang-orang yang memelihara sholat. Paham tadi hadis ini? Hadis dialog antara Arab Baduy ya dengan siapa? Rasulullah SAW. Apa yang ditanya tadi olehnya? Yang ditanya ya tentang sholat yang diwajibkan kepada saya itu berapa rakaat atau berapa kali sholat? Jawab Nabi, yaitu 5 kali sholat kecuali kalau dia mau menambah dengan sholat sunnah. Kemudian bertanya tentang puasa, maka Rasul menjawabnya, puasa yang wajib bagi seseorang kapan? Bulan Ramadan. Ya, lalu dia pun bertanya tentang zakat, maka Nabi pun menjelaskan. Orang ini bertekad mau melakukan apa? Yaitu apa-apa yang diwajibkan oleh Allah tanpa dia menambah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, walaupun hanya dengan begitu, ya, baginda Rasulullah SAW menjanjikan orang itu akan beruntung. Artinya beruntung itu akan masuk ke dalam surga. Kalau orang itu benar, jujur apa yang ia katakan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, di antara fadilah, ya, di antara keutamaan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya, apa tadi dijanjikannya? Surga, insyaallah. Baik. Yang kedua, ya, tadi kan menjaga pertama sholat fardu, ya. Setelah itu menjaga sholat apa? Tadi temanya di awal menjaga sholat sunnah rawatib. Berapa rakaat tadi sudah kita hitung? 12. Ya, tadi 12 itu rinciannya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi walaupun 4 tetap melakukannya 2-2 ya. Setelah itu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nanti saya akan jelaskan juga sampai begitu kita diperintahkan menjaganya. Kalau kita karena satu dan lain hal, umpamanya kesibukan dan lain sebagainya, atau sampai ke masjid ternyata imam sudah memulai sholatnya, sehingga kita datang, kita ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh umpamanya, itu boleh dikodok. Nanti dijelasin hadisnya. Begitu pula zuhur. Kalau kita datang ternyata kita ketinggalan sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, maka boleh kita mengkodok sholat itu. Begitu, sampai begitu. Ya, nah ini nanti insya Allah kita akan jelaskan. Baik, yang kedua dulu tadi, yaitu sholat sunnah rawatib. Berapa sholat sunnah rawatib jumlahnya sehari semalam? Sebanyak 12 rakaat. Nah ini penjelasannya. An Ummi Habibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ummu Habibah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ummu Habibah itu siapa? Ummu Habibah itu istri Nabi. Ya, Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adik daripada Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Berarti Habibah ini yang diperistri oleh Rasulullah adalah juga binti Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyannya waktu itu sebagai tokoh kafir, tapi ternyata anaknya dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam ya. Yaitu Abu Sufyan istrinya siapa? Terkenal kan? Yang memamah hati siapa? Hati Hamzah. Ya, ketika Hamzah perang apa itu? Perang Uhud, terbunuh oleh Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya Abu Sufyan. Ya, Wahsy dijanjikan oleh Hindun, yaitu istri siapa tadi? Abu Sufyan. Wahai Wahsy, kalau kamu mampu membunuh siapa? Membunuh Hamzah dalam peperangan ini, maka kamu akan saya merdekakan. Katakanlah kalau budak harganya 100 juta, berarti sama saja dia dikasih hadiah sebesar senilai 100 juta. Untuk membunuh siapa? Abu Sufyan membunuh Hamzah, yang waktu itu Hamzah bergelar ya Asadullah, ya, yaitu singa Allah. Ya, singa Allah. Karena begitu hebat dalam berperangnya,
ya orang-orang kafir kalah pada perang Badar, maka mengancam betul siapa? Hindun tadi, sampai budaknya itu sebagai tebusannya akan dimerdekakan kalau mampu membunuh Hamzah. Sehingga Wahsy ini sebagai seorang budak hitam ini, ya dia tidak ada lain sasaran membunuhnya itu, ya kaum muslimin yang dia incer itu siapa? Yaitu Hamzah. Ternyata berhasil. Setelah Hamzah itu wafat, meninggal syahid di medan perang, itu dibelah dadanya dan dimamahlah itu hati siapa? Hatinya Hamzah. Karena Hindun ini, ibunya siapa tadi Hindun berarti? Ya mertua Rasulullah ya kan? Hindun ini. Sampai kata Rasulullah, Hindun ini tidak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, atau sampai ontanya masuk ya agama Islam. Itu saking kuat apa? Nampaknya nggak mungkin dia akan masuk Islam karena permusuhannya itu terhadap Islam itu sangat luar biasa. Makanya Abu Sufyan itu masuk Islamnya adalah ketika Futuh Mekah. Orang-orang kafir yang dulu memusuhi Rasulullah, kalau dia nggak mau masuk Islam, dia lari menjauh, ya kabur dari rumahnya, dari Mekah. Karena Rasulullah ya dengan tentara kaum musliminnya itu ya yaitu membawa tentara yang cukup banyak. Ya. Nah Abu Sufyan itu termasuk orang yang tidak lari. Dia juga belum masuk Islam. Sehingga apa kata Rasulullah? Siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram dia akan aman, dan siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia pun akan aman. Padahal dia masih kafir. Tapi bagaimana cara Rasulullah mendekati orang agar hatinya lunak? Ya Rasulullah mengatakan siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman. Begitu Islam itu, ya begitu dakwah itu, ya bukan mencari musuh, tapi dakwah itu sedapat mungkin yaitu merekrut musuh sehingga mereka pun simpati, empati, dan syukur-syukur akhirnya masuk ke dalam Islam. Jadi cara Rasulullah mendekati orang kafir itu dengan berbagai cara. Ya diantaranya kepada Abu Sufyan, apa kata Nabi? Siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, dan siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia pun akan aman. Nah setelah itu barulah akhirnya Abu Sufyan dan Hindun istrinya yaitu masuk Islam. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Jadi dari Ummu Habibah, ya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi anaknya Abu Sufyan, ya kata beliau bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabdanya begini, kata Nabi, man shalla sintai asyrata rakaat, ya, man shalla sintai asyrata rakaatan. Jadi siapa orang yang sholat sebanyak 12 rakaat. Jadi siapa orang yang sholat sebanyak 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yaitu di siang dan malamnya. Tadi maksudnya adalah sholat sunnah rawatib. Maka apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya yaitu villa, ya rumah tempat tinggal di surga. Jadi kata Nabi, ya siapa orang yang menjaga sholatnya siang dan malamnya sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah ya di dalam surga. Dalam hadis yang lain masih dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya, wa kadzalika min hadits Ummi Habibah binti Abi Sufyan annaha sami'at an-nabiyya yaqul man hafadha ala arba qabla zuhri wa arba ba'daha haramahullahu ta'ala 'alan nar. Jadi kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, ya, dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan baginya yaitu untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ini merupakan penjelasan dari yaitu sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Jadi orang yang melazimkan, artinya membiasakan diri menjaga sholat sunnah rawatibnya sebanyak 12 rakaat, tadi dijanjikan masuk ke surga dan insya Allah haram ya dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah tadi saya sudah Tadi saya sudah menyampaikan yaitu bagaimana bagi orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, tapi kali ini karena kesibukan dan lain hal, akhirnya dia tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Nah itu boleh diqodho. Ulangi lagi. Jadi bagi orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, maka supaya dia terus-menerus terjaga, ya sesuai dengan hadis tadi, akan dijanjikan surga atau dijauhkan dari siksa api neraka. Maka kalau dia tidak melakukannya, maka tetap dia harus lakukan, bukan harus. Artinya dia bertekad untuk melakukannya, maka karena tidak pada waktunya, maka dia melakukannya yaitu diqodho. Ya, yaitu diqodho. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah di suatu hari sibuk membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang, sesuai dengan surah yang kita baca tadi. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka sahabat bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hukum pembagian harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Jawablah, jelaskanlah bahwa anfal itu adalah milik Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya milik Allah dan Rasulullah adalah 4/5 dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Adapun 1/5-nya itu adalah hak Rasulullah SAW. Terserah Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah memang orang yang sangat empati, peduli kepada umat, ya, kepada sahabat pada waktu itu. Ternyata beliau tidak nikmati sendiri, tapi dibagikan kepada para janda, anak yatim dan lain sebagainya. Padahal 1/5 besar nggak Pak? Kata rampasan perang itu luar biasa. Orang-orang kafir itu kalau perang biasanya itu untanya ya dibawa semua ke medan perang. Malah kadangkala istrinya pun, anak-anaknya pun dibawa yang gadis-gadis ke medan perang. Ya, sambil menabuh apa itu? Kalau sekarang rebana, memberikan semangat ya kepada mereka ya tentara untuk memenangkan peperangan. Jadi kalau kalah akhirnya apa yang mereka bawa ya kekayaannya dan lain sebagainya sebagai apa itu? Sebagai anfal. Apa itu anfal tadi? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu tadi bagaimana pembagiannya? 4/5-nya untuk tentara yang ikut berperang, 1/5-nya milik siapa? Hak siapa? Hak Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasul tidak dinikmati sendiri, beliau bagikan. Jadi bisa jadi miliaran itu, ya milik Rasulullah miliaran, tapi beliau tidak nikmati sendiri, tapi beliau berikan. Kira-kira kalau orang sekarang dia menurut Quran saja dia punya hak, kira-kira seperti apa tuh Pak? Hak dia, ya, tapi ternyata dia tidak mau nikmati sendiri, tapi justru dibagikan kepada fuqara, masakin, janda ya dan lain sebagainya, ya dibagikan dari anfal. Baik, kita lanjutkan. Nah, cerita tadi bahwa Rasulullah SAW dari pagi membagikan harta rampasan perang, saking banyaknya, sampai tiba waktu zuhur, ya Rasulullah tidak sempat melakukan qobliyah zuhur. Padahal tadi qobliyah zuhur berapa rakaat di sunnahnya? Termasuk sholat sunnah rawatib 4 rakaat. Beliau ya tidak sempat sholat 4 rakaat, tapi beliau sholat zuhur ya bersama sahabat lain. Bilal kumandangkan ya iqamatnya, maka Rasulullah sholat. Nah, itu selesai pembagian harta rampasan perang menjelang asar atau tibalah waktu asar. Rasulullah tadi belum melakukan qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Maka beliau melakukannya adalah setelah sholat asar. Jadi beliau melakukan qobliyah zuhurnya yaitu setelah sholat asar. Sebagai apa niatnya? Niatnya adalah sebagai qodho dari qobliyah zuhur yang tadi belum ditunaikan, belum dilakukan. Jadi kesimpulannya bahwa sholat sunnah rawatib ya itu boleh kita qodho kalau memang kita tidak melakukan. Paham Pak itu sampai di situ? Iya. Paham kan? Ngerti? Nah, sekarang kalau mengenai sholat fardu, sholat 5 waktu ada qodho tidak? Mungkin Bapak ingin bertanya begitu. Nah, ini ada 2 pendapat. Mengenai sholat fardu yang ketinggalan. Nah, ada 2 pendapat. Kalau Ustaz Abdul Somad, ini ulama kekinian, ulama terbaru, itu Ustaz Abdul Somad, ada di YouTube-nya. Itu beliau pendapatnya, ada tidak? Bapak suka nonton nggak? Ada nggak? Kalau Ustaz Abdul Somad berpendapat ada qodho sholat fardu.
Umpamanya ada sholat yang ketinggalan, atau mungkin lagi mudanya, mohon maaf, nakal, ya, nggak sholat dan lain sebagainya, maka sudah berapa tahun pun dia bisa mengqadha sholat yang tidak dilakukan. Itu pendapat Ustaz Abdul Somad. Ya. Kalau saya, ya, walaupun saya bukan ulama, saya lebih mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Rasul, yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai qadha sholat. Maka kata Rasulullah, untuk sholat tidak ada qadha, maksudnya sholat fardu. Yang ada adalah puasa. Kalau puasa diqadha, ya sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 184, setelah 183-nya kewajiban tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah. Bahwa diwajibkan puasa bagi kalian adalah hari-hari yang sudah ditentukan. Artinya di bulan apa kita puasa Ramadan? Di bulan Ramadan. Adapun apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka kalian boleh berbuka dan kalian menggantinya, yaitu di hari-hari dan bulan-bulan lain. Nah, mengerjakan puasa ya wajib, puasa fardu, maka ya apabila di bulan Ramadannya karena ada halangan boleh menggantinya, yaitu nanti di bulan-bulan hari-hari lain. Itulah yang disebut dengan qadha puasa. Adapun mengenai sholat tadi kata Nabi, yaitu tidak ada qadha sholat. Adapun ketika Ustaz Somad ada pertimbangan lain atau pendapat lain, beliau mengatakan ada qadha sholat fardu, ya tentu saya juga tidak melarang. Ya itu pendapat beliau tentu dengan kajian. Paham itu Pak? Artinya Bapak boleh mengikuti tadi seperti Ustaz Abdul Somad atau mengikuti bahwa sholat fardu itu tidak ada qadha. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau orang ketiduran? Nah gitu ya Pak ya. Kan gitu kan? Bagaimana orang kalau ketiduran atau lupa sholat? Ya, ketiduran atau lupa sholat. Katakanlah Bapak di hari Ahad, karena kemarin kerja dari hari apa? Senin sampai hari Sabtu kerjanya betul-betul menguras tenaga dan pemikiran. Wah, di hari Ahadnya tidur. Ya, betul-betul ngantuknya luar biasa. Jam 11 sudah tidak bisa ditahan, tidur. Ya, nggak ada yang bangunin lagi. Istri lagi nggak pada ada, ya kan hari libur, sama anak pun tidak ada. Bangun-bangun sudah jam 4, katakanlah. Ya, bangun-bangun sudah jam 4. Kapan dia sholat zuhurnya? Maka di jam 4 itulah dia melakukan sholat zuhur. Artinya bahwa bagi orang yang tertidur, maka sholatnya di mana dia bangun tidur. Kapan dia bangun tidur, maka saat itulah dia sholat. Atau lupa, ya mungkin karena kerja terlalu asik di depan komputer, begitu Pak Ari ya, di depan komputer terlalu asik kerja, ya dan memang di ruangan tertutup, ya nggak juga lihat jam, ya ternyata akhirnya ada waktu sholat yang tertinggal, ya maka dia sholatnya adalah pada saat dia teringat. Contoh zuhur kelewat, tahu-tahu sudah asar, baru dia sadar, asar. Ya. Nah kalau memang di sana dia sholat berjamaah bersama imam, maka dia sholat asar dulu. Sholat zuhurnya kapan? Yaitu setelah dia menyelesaikan sholat asarnya. Tapi kalau dia sendirian tentu zuhur dulu, baru dia sholat asar. Paham itu Pak mengenai sholat yang tertinggal? Jadi istilahnya bukan qadha. Ya, kalau dia tidur, dia sholatnya adalah ketika dia terbangun. Kalau dia terlupa, ya maka dia sholatnya adalah ketika dia sadar, dia ingat, ya ternyata dia ada sholat yang tertinggal. Jadi sudah dua bahasannya. Sholat fardu tadi sudah dibahas, kemudian sholat sunnah rawatib 12 rakaat sudah dibahas, ya termasuk ada qadha. Kemudian yang terakhir adalah yaitu tentang qiyamul lail. Ya tentang apa? Tentang qiyamul lail. Hifzu sholatil laili, ya hifzu sholatil laili simatun min simatil muttaqin alladzina yu'adunal jannah. Jadi menjaga atau memelihara sholat malam merupakan salah satu ciri, indikasi, alamat di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga. Malah Al-Quran itu yang menjelaskan. Saya ulangi lagi. Jadi yang ketiga adalah menjaga qiyamul lail, sholat malam merupakan apa katanya tadi? Ciri, sifat, alamat di antara alamat orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa
yang insya Allah dijanjikan surga. Bapak nanti bisa lihat dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat adalah surah 51. Surah Az-Zariyat, surah 51, yaitu ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ulangi lagi. Surah Az-Zariyat, surah 51, ayat 15 sampai 19. Allah berfirman. Ini sama-sama kita kaji ini ayat ini. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi sebelum Allah menjelaskan sifat-sifatnya, Allah jelaskan dulu, yaitu penjelasan statementnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam kebun-kebun atau surga yang di dalamnya ada mata airnya. Saya ulangi lagi. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia akan dijanjikan untuk berada di dalam kebun-kebun atau surga-surga yang di dalamnya ada mata airnya. Artinya dengan kata lain, orang yang bertakwa berada di dalam surga nanti ketika ia wafat. Apa yang mereka dapatkan? Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan memperoleh atau mereka akan mengambil apa-apa yang Allah sediakan kepada mereka. Apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka berupa kenikmatan dan fasilitas lain di dalam surga, mereka akan memperolehnya, mereka akan mendapatkannya, mereka akan mengambilnya. Lalu siapa mereka itu? Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya. Kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang katanya ketika di dunia dulu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan untuk dirinya, ya, menjaga dirinya supaya sehat. Dia makan, minum, ya, 4 sehat 5 sempurna. Dia pun ada olahraga, dia pun bekerja, dia pun ada istirahat, mungkin dia pun ada rehat dan lain sebagainya, menjaga dirinya. Maka dia tidak mau merokok, apalagi minum minuman keras. Kenapa? Karena dia ingin berbuat baik pada dirinya. Dia jaga jantungnya, dia jaga paru-parunya, ya, dia jaga organ-organ tubuhnya yang lain itu dengan tidak memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Walaupun hukum rokok ini berbeda pendapat, ya, antara Muhammadiyah dengan NU. Umpamanya kalau Muhammadiyah hukum rokok apa? Hukum rokok Muhammadiyah pendapatnya apa? Haram. Kalau pendapat NU hukumnya cukup makruh saja. Terserah Bapak mau ikut yang mana. Ya. Cuman ya ternyata rokok itu ada nggak? Ya, perusahaan rokok yang mengatakan bahwa dengan merokok menjadi sehat. Semua iklannya itu ya dengan merokok paru-paru jadi rusak, ya jantung jadi rusak, jadi kanker. Kalau perempuan tidak hamil, ya. Kemudian dia pun kadang-kala iklannya menakutkan. Ini di lehernya tuh sampai bolong, ya kan, Pak ya? Sampai bolong gitu. Ya kalau orang masih juga ngerokok berarti dia nggak paham, dia nggak ngerti. Ya. Makanya kalau Agim itu ada di YouTube mungkin Agim ya. Saya pernah lihat tuh. Bagaimana kata Agim? Ceritanya gimana? Bapak lupa ya? Yaitu apa? Karyawan pabrik rokok bertanya sama bos, ya, sama bos rokok. Ya, bos, itu kenapa kok bos sama keluarganya nggak ada yang rokok katanya? Ya, bos kok memproduk rokok tapi nggak ada yang merokok satupun bos sama keluarganya katanya. Apa kata bosnya? Bodoh kamu, ya goblok, nggak bisa baca katanya. Coba kamu baca itu iklannya, kamu baca itu di bungkus rokoknya apa katanya? Siapa yang merokok maka akan kanker, ya paru-paru, ya dan lain sebagainya. Jadi rokok itu diperuntukkan buat siapa katanya? Bagi orang yang tidak bisa membaca. Begitu kata bosnya ya kepada karyawan rokok. Itu Agim bukan saya hanya menyambung aja. Kalau Bapak nggak percaya lihat di YouTube. Masih ada nggak? Coba Pak Ari tolong cariin. Nanti takut saya dikatakan fitnah ya. Saya tidak suka sama orang yang merokok. Enggak ya. Ya saya ingin menyambung aja. Khawatir Bapak yang nggak baca itu apa namanya YouTube-nya Agim ya. Baik. Tadi mengenai orang yang bertakwa yang disediakan surga, yang di dalamnya ada mata air, yaitu mereka akan memperoleh fasilitas dan nikmat yang Allah berikan. Siapa katanya? Orang-orang yang dulu ketika di dunianya selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga, kepada istrinya dia sayang istrinya, kepada anaknya pun dia berbuat baik pada anaknya, kepada tetangganya. Kalau dia punya atasan kepada atasannya, kalau dia sebagai atasan kepada bawahannya dan lain sebagainya. Ya orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu berbuat baik. Kemudian apalagi? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, yaitu orang yang sedikit
ya tidurnya, yaitu untuk melakukan qiyamul lail. Jadi disebutkannya oleh Quran, ya, orang yang melakukan qiyamul lail. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang ketika sahur, ya, yaitu beristighfar. Sahur itu kapan? Itu menjelang subuh. Beberapa menit sebelum subuh itu adalah waktu sahur, waktu makan sahur, maka orang itu beristighfar. Jadi banyak beristighfar sebelum waktu subuh, itu istighfar yang terbaik. Kemudian wa fi amwalim haqqun lisaili wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak orang yang minta-minta dan ada hak orang yang tidak minta-minta. Maksudnya paham? Artinya bahwa dia menginfakkan, mensodakokan hartanya, kekayaannya, baik kepada orang yang minta-minta, umpamanya pengurus masjid, ya, pengurus masjid kan ketika membangun apa itu, ngecor jalan, ya, atau mungkin membeli karpet dan lain sebagainya, karena tidak mungkin ditanggung oleh DKM saja, tapi butuh disokong, ya, disupport oleh jamaah, maka diumumkan setiap hari Jumat, ya kan Pak ya? Nah itu bisa jadi termasuk yang minta-minta. Maka bagi orang yang bertakwa yang dijanjikan surga adalah dia menginfakkan dan mensodakokan sebagian hartanya. Berapa coba? Ulangi lagi tadi. Dia orang yang bertakwa yang dijanjikan surga. Tadi sifatnya coba sebutkan, ada 4 paling tidak. Pertama, orang yang ketika di dunia selalu berbuat baik, ya. Yang kedua adalah orang yang ketika malam hari bangun untuk qiyamul lail. Yang ketiga beristighfar di waktu sahur, dan yang keempat adalah orang yang menginfakkan, mensodakokan sebagian hartanya. Mudah-mudahan ya 4 sifat ini insya Allah ada pada diri kita. Nah, yang hadisnya sangat banyak sekali. Ya, karena waktunya sudah jelang habis ya. Saya ingin menjelaskan tentang qada bagi orang yang biasa melakukan sholat malam, ya, tapi hari itu, malam itu dia katakanlah tidak melakukan. Nah, seperti apa qadanya? Hadisnya seperti apa? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Qada, ya, liman yalzamu qiyamal lail. Jadi boleh mengqada bagi orang yang lazim. Apa lazim? Melakukan qiyamul lail. Apa lazim? Lazim itu bahasa Arab. Bagi orang yang terus, ya, menjaga sholat malamnya. Bagaimana qadanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim wan Nasai wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, siapa orang yang tertidur. Nah ini. Jadi kata Nabi apa? Siapa orang yang tertidur atau ketiduran atau kebablasan tidurnya, an hizbihi au an syai', yaitu dia tidak melakukan hizbnya. Hizb itu gini. Hizb itu artinya wiridan. Jadi bagi siapa orang yang ketiduran sehingga dia tidak melakukan wiridan, kan ada orang-orang yang malam hari umpamanya dia membaca apa? Surah Al-Mulk. Ya, kemudian dia juga membaca surah Ar-Rahman, dia membaca juga surah Al-Waqiah, dia juga membaca surah Ad-Dukhan sebelum tidurnya, tapi malam itu ngantuknya sangat luar biasa, sehingga surah-surah yang biasa dia baca sebelum tidur, malam itu dia tidak membacanya. Ini yang dimaksud. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ketiduran, ya, sehingga dia tidak membaca hizbnya, hizbunnya, au an syai'in minhu, atau perbuatan-perbuatan yang lain, contohnya sholat witir atau sholat malam, bisa saja, ya. Jadi orang yang malam itu yang biasa sholat witir tapi dia tidak sholat witir, orang yang malam itu biasanya dia qiyamul lail tapi tidur kebablasan. Ini maksud hadis ini. Faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri, maka ia melakukannya. Kalau hizb berarti dia membacanya, kalau sholat berarti dia melakukan sholatnya, yaitu antara sholat fajar dan sholat zuhur. Artinya antara sholat fajar dan sholat zuhur, artinya setelah sholat subuh boleh dia melakukan. Padahal setelah sholat subuh kan berarti tidak ada sunnah kan ya. Setelah sholat subuh tidak ada sunnah. Tapi bagi orang yang katakanlah malam itu tidak sholat malam, padahal dia terbiasa sholat malam, maka boleh dia sholatnya setelah sholat
subuh ditunaikan. Sampai kapan? Yaitu sampai menjelang zuhur. Ya, sampai menjelang zuhur. Asalkan jangan ketika matahari di tengah aja. Karena saat matahari di tengah, kata Nabi dalam sebuah hadis, saat neraka jahanam sedang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang kalian untuk sholat. Ya, kira-kira seperempat jam sebelum sholat zuhur, itu saat matahari ada di kepala kita, dan saat itu kita dimakruhkan, malah diharamkan untuk sholat. Paham maksudnya? Kapan kita katanya melakukannya sholat malamnya, mengkodonya tadi? Setelah kita menunaikan sholat subuh, hingga kapan? Hingga menjelang sholat zuhur. Itu mengkodonya. Lanjut. Kata Nabi, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka akan dicatat oleh malaikat atau oleh Allah seolah-olah ia membacanya atau melakukannya pada malam itu. Jadi seolah-olah walaupun dia melakukannya di siang hari atau di pagi hari, seolah-olah dia sama seperti melakukannya malam hari. Inilah kelonggaran bagi orang yang lazim ya melakukan qiyamul lail. Lanjut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu wa kana idza nama minal laili aw marida shalla minan nahari sintai asyrata rakaat. Rawahu Muslim wa Ibnu Hibban. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengamalkan satu amalan, maka beliau itu istiqomah atau beliau itu ajak. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi Nabi kalau dia sudah melakukan satu amalan, itu berusaha untuk dijaga amalan itu jangan sampai tidak dilakukan. Contoh, Nabi itu dulu sebelum hijrah membangun masjid apa? Membangun masjid Madinah, sekarang Masjid Nabawi di Madinah. Bapak umroh, bapak haji, itu nanti di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kalau di Mekah Masjidil Haram. Sebelum beliau sampai di Madinah, yang akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi, itu kira-kira 5 km sebelumnya namanya satu perkampungan namanya Kuba. Apa namanya? Kuba. Nabi membangun masjid yang sangat sederhana di hari itu. Jadi sebelum sampai Madinah dibangun masjid dan dinamai oleh Nabi namanya Masjid Kuba. Terus Nabi setelah selesai membangun masjid itu, beberapa hari beliau tinggal di situ, barulah beliau melanjutkan perjalanannya sampai di Madinah. Dan di Madinah Rasulullah untanya itu begitu, duduk. Apa namanya duduk? Ngedeprok kalau bahasa Bekasi ya, ngedeprok. Maka kata Nabi, di sinilah kita akan membangun masjid. Di sinilah kita akan membangun masjid. Waktu itu tanah yang akan dibangun masjid, di mana untanya deprok, di situ adalah milik anak yatim. Dan di sana sudah ada kuburan, mungkin kuburan ayahnya. Ya. Kemudian oleh Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk membeli tanah itu untuk dibangun masjid dan kuburannya diangkat. Kenapa? Karena haram membangun masjid di atas kuburan. Paham itu, Pak? Nah, akhirnya dibangunlah masjid menjadi Masjid Nabawi yang sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lalu membangun rumah di samping masjid itu, di samping Masjid Nabawi. Makanya kubur Rasulullah ada di dalam masjid. Bukan masalah apa-apa, karena Nabi itu ya ketika wafat maka dia dikuburkan di mana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan beliau meninggalnya yaitu di rumah Aisyah. Waktu itu Masjid Nabawinya enggak gede. Nah, akhirnya di kamar Aisyah itulah akhirnya dikuburlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambah Abu Bakar dan Umar. Jadi ada 3 kuburan. Masjidnya rupanya berikutnya di hari-hari berikutnya tidak menampung jamaah, akhirnya masjidnya dilebarkan. Akhirnya posisi kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar posisinya ada di dalam Masjid Nabawi. Begitu ceritanya. Nah, Rasulullah kembali kepada Masjid Kuba tadi. Walaupun Rasulullah sudah tinggal di Madinah, berikutnya Rasulullah setiap pekan menziarahi Masjid Kuba. Baik dengan cara beliau berjalan ya, sebanyak 5 kilo, sejauh 5 kilo, maupun Nabi menaiki kuda atau unta untuk menziarahi Masjid Kuba yang berada di kampung Kuba, yang jaraknya kurang lebih dari Masjid Nabawi 5 km sampai beliau wafatnya. Nah, inilah hadis tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ia melakukan satu amalan, maka beliau berusaha melakukan amalannya secara ajak. Apa tadi ajak itu? Terus menerus melakukan.
Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang kontinu sekalipun melakukan amalnya tidak terlalu besar. Makanya Bapak melakukan amalannya sekarang kalau mampunya 2 rakaat, qiyamul lailnya 2 rakaat terus saja. Tapi ternyata merasakan nikmatnya qiyamul lail sudah 1 tahun, akhirnya qiyamul lailnya ditambah ya dan lain sebagainya. Oke, dikit lagi. Nah, Rasulullah SAW apabila melakukan satu amalan, maka ia melakukan amalannya berusaha untuk ajak, continue. Wa kana idza nama minal lail aw marido. Dan Rasulullah SAW apabila ketiduran malam itu atau ia sakit, maka sholat minan nahari sintai asyrota rakaat. Maka beliau akan menggantinya pada siang harinya, yaitu sholat sebanyak 12 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban. Kenapa Rasulullah melakukannya 12 rakaat? Karena Rasulullah melakukan qiyamul lailnya, baik sholat malamnya, sholat tahajudnya maupun sholat witirnya, beliau sebanyak 11 rakaat. Sebagaimana riwayat Aisyah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Rasulullah melakukan qiyamul lailnya berapa rakaat? Yaitu 11 rakaat. Maka Rasulullah menggantinya pada siang harinya bukan 11 tapi 12. Kan yang paling disunahkan diantaranya witir ya kan Pak? Makanya sholat witir itu bagi orang yang khawatir tidak bangun malam, maka witirnya disunahkannya kapan? Melakukan witirnya setelah sholat Isya, ya seperti amalan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melakukan witirnya setelah sholatnya. Tapi bukan berarti kalau sudah sholat witir lalu tidak ada sholat malam, boleh. Cuma nanti sholat malamnya berarti cukup genap karena witirnya sudah dilakukannya setelah sholat Isya. Nah, jadi mengkodok sholat malamnya jadi genap. Kalau orang terbiasa cuma witir doang 3 rakaat, kalau dia malam itu tidak witir karena sakit dan lain sebagainya, besok paginya dia witirnya jadi bukan witir. Artinya sholat malamnya witirnya diganti dengan sholat sebanyak berapa berarti? Kalau 3 jadi berapa? Melakukannya 4. Begitu Pak. Paham maksudnya? Kalau dia sholatnya seperti Rasulullah tadi yaitu 11, uraiannya adalah 8 sholat tahajudnya, 3 witirnya berapa jumlahnya? 11. Maka kalau malam itu dia tidak sholat, maka dia mengkodonya pada siang hari, besok harinya berapa jadinya? 12 seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban. Jadi paham sekarang ya? Jadi mengerti bahwa sholat malam itu ternyata bisa diqadha. Sholat sunnah ya ternyata bisa diqadha. Insyaallah ya. Sebagaimana dijanjikan baik oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menjaga sholat sehari semalamnya tadi berapa puluh rakaat? 40 rakaat. Uraiannya tadi 17 rakaat sholat fardu, kemudian 12 rakaat yaitu sholat sunnah rawatib, kemudian 11 rakaatnya tahajud dan witir atau disebut dengan qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Kalau sholat fardu itu hukum sama di masjid itu sunnah muakkad atau iya. Pertama ya. Betul. Yang kedua, Isya maghrib itu ada pembiayanya. Iya. Oke. Terus? Sudah itu aja. Ya. Mengenai sholat fardu di masjid berjamaah, ya masjid itu bisa masjid, bisa mushola atau tempat-tempat lain, artinya berjamaah, itu hukumnya berbeda-beda pendapat. Minimal adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Tidak ada sebuah hadis pun yang menjelaskan bahwa Rasul pernah sholat tidak berjamaah. Rasul pernah sholat tidak berjamaah, itu tidak ada satu hadis pun. Hanya beliau pernah mengandai. Apa kata Nabi? Aku menginginkan, aku berharap ya ditemani dengan seseorang sambil membawa kayu bakar. Lalu posisiku sebagai imam digantikan oleh seseorang mengimami para sahabat. Aku keliling rumah, kata Rasulullah, ya melihat ada laki-laki yang tanpa uzur, karena orang sakit tentu tidak harus berjamaah.
tanpa uzur seorang laki-laki tidak sholat berjamaah akan aku bakar rumahnya, kata Rasulullah. Ya walaupun Bapak saya tidak anjurkan untuk mengamalkan hadis ini ya, nanti jadi repot, jadi hukum nanti. Ini Rasulullah ngomong begitu artinya apa? Sangat apa? Sangat-sangat menganjurkan bagi laki-laki tanpa uzur untuk sholatnya berjamaah. Ada satu orang buta datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya buta dan tidak ada yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Begitu. Apakah saya wajib juga sholat berjamaah? Kata Nabi iya. Kata Nabi iya. Jadi artinya uzur. Tapi setelah itu beberapa langkah dia meninggalkan Nabi, meninggalkan Rasul. Nabi bertanya, apakah kamu mendengar azan? Katanya. Apakah kamu mendengar ketika azan dikumandangkan? Ya memang waktu itu masjidnya nggak pakai apa? Nggak pakai pengeras suara. Nah kalau sekarang masjidnya pakai pengeras suara, ya di mana-mana bisa 1 kilo kedengeran. Zaman Nabi mungkin kedengerannya cuma 4-5 rumah. Kata sahabat ini saya mendengar. Kalau mendengar kamu tetap wajib kamu ya sholat fardunya adalah berjamaah. Kalau dalam hadis yang lain, salah satu ciri ya seorang munafik adalah orang yang selalu ngeliatin matahari. Nanti sholatnya ya yaitu ketika matahari sudah menjelang terbenam, maksudnya sholat asar, baru dia buru-buru sholat asar, sehingga orang munafik biasanya sholatnya itu ya sangat cepat-cepat seperti burung gagak yang sedang mematuk-matuk biji-bijian, ya berzikirnya sangat sedikit. Itulah orang munafik. Nah, maka supaya kita terhindar dari sifat munafik, diantaranya sholatnya adalah secara berjamaah. Jadi minimal itu hukumnya adalah sunahnya apa? Sunnah kifayah, sunnah apa? Sunnah muakkadah. Ada juga yang berpendapat memang yaitu fardunya fardu kifayah. Jadi kalau di satu kampung sudah ada orang yang berjamaah 2-3 orang, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Dan ada yang mengatakan justru syarat sholat fardu bagi laki-laki justru berjamaah, seperti pendapat Imam Hanafi. Ya, itu di Saudi, makanya orang Saudi itu ya sholat berjamaahnya jadi menganggap itu adalah wajib. Begitu. Jadi hukumnya itu jadi minimal tadi apa? Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu ya. Paham banyak pertanyaan. Nah, yang kedua tadi lupa saya. Oh, ya. Tadi saya menyebutnya hanya sunnah rawatib. Ya, sunnah rawatib. Dan sekaligus saya katakan itu sunnah muakkad. Rasul tidak pernah tinggalkan, malah kalau tinggalkan beliau tadi katanya diqodho oleh beliau. Nah pertanyaannya, apakah ya asar kemudian sebelum maghrib dan sebelum isya itu ada sunnah? Ada, cuma sifatnya tidak muakkad. Artinya boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Kalau dilakukan dia mendapatkan sunnah, dia melakukan sholat sunnah tadi, pahala sunnah. Kalau ditinggalkan dia tidak memperoleh pahala sunnah. Berapa rakaat sebelum asar? Itu 4. Bukan 2. Tapi bukan berarti kalau orang melakukan 2 itu tidak boleh. Boleh. Cuman itu disunahkannya berapa? 4. Bagaimana ngerjakannya? 2-2. Seperti halnya tadi qobliyah zuhur itu 2-2. Kalau setelah asar itu tidak ada. Gitu. Nah, qobliyah maghrib ada? Ada, yaitu 2 saja, bukan 4. Qobliyah isya apakah ada? Ada, yaitu 2. Ba'diyah subuh ada tidak? Tidak. Kalau ba'diyah subuh. Ya, kita ulangi lagi. Ya, jadi qobliyah asar berapa? 4. Qobliyah maghrib 2. Qobliyah isya itu 2. Itulah sunnah-sunnah ya salat yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira cukup? Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan, mari kajian kita pada pagi hari ini ya kita tutup. Mudah-mudahan ya kita berusaha ya untuk sholat sehari semalam kita sebanyak berapa tadi? 40 rakaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.